1297. Pak mau tanya, puasa intermittent itu apa? Usamira. Saya akan jelaskan mengenai puasa intermittent. Ini sebenarnya ini puasa intermittent. Tapi sebelumnya saya akan perlihatkan mengenai ini. Manusia ternyata punya kemampuan lebih untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kemampuan orang menahan lapar. Di mana ternyata orang apabila menghentikan makannya dalam satu waktu kurun dan kurun waktu tertentu, dia mendapatkan keuntungan berupa kesehatan lebih baik. Dulu orang masih berpikir bahwa berpuasa itu mengakibatkan sakit karena rasa lapar, perut melilit, kurang-kurang sebagainya. Ternyata setelah zaman modern ini, puasa bahkan dikembangkan menjadi sangat militan dan sangat bagus. Anda bisa lihat intermittent fasting artinya Anda berhenti makan selama 16 jam. Apa yang didapatkan? Saya akan besarkan. Terjadi kenaikan perbaikan hormon. Mereduksi, mengurangi kemungkinan rasa sakit karena inflamasi, pembengkakan. Fat burning begins. Artinya terjadi pembakaran lemak lebih banyak. Increase keton, menaikkan keton. Ya, ini bulina bagus nih, Bu. Ya. Ada yang sampai 17 jam, ada yang 24 jam, 36 jam, 48 jam, sampai 72 jam. Dan penemunya, gagasan ini adalah seorang dokter, ilmuwan juga. Jadi, bukan hanya karena sekarang punya secara agama seseorang melawan puasa, tapi juga karena kesehatan. Mereka punya alasan yang kuat untuk melakukan puasa. Ya, dari 13 sampai 15 jam, dan yang paling tinggi saat ini sampai 72 jam, 3 hari, 3 malam. Saya biasa di 24 jam dan 36 jam untuk menjaga kesehatan. Tidak makan dan tidak minum. 48 jam saya belum mampu. Ya, itu adalah, dan ini intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Puasa berkala, di mana biasanya dimulai dari jam 8 malam dan berakhir pada jam 12 siang. Mengapa terjadi demikian? Karena biasanya glukosa itu akan mengumpul pada saat malam hari, menjelang malam, dini hari, dan kemudian akan menjadi lemak pada saat pagi harinya. Kalau andai kata pagi hari kita makan, itu membuat kita gemuk. Oleh karena itu, kegiatan di pagi hari harus kosong dari makanan dan itu dibakar. Lemak dibakar kembali, kemudian barulah makan di jam 12 jam. Itu mengikuti ritme dari yang namanya ritme sirkadian. Ini adalah puasa kesehatan. Puasa berkala. Sebut intermittent fasting. Apabila ini Anda bisa lihat, ya. Kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya menjawab pertanyaan Bu saat nafas antara nafas masuk dan keluar dan oksigen, apa efek oksigen ke otak, Pak? Oh, jadi kalau andai kata kurang oksigen itu, maka kita akan mengalami tekanan ya pada otak. Kita kurang oksigen. Ya, tapi tubuh manusia itu bukan barang. Tubuh manusia adalah organisme yang cerdas dan juga termasuk otak. Apabila ini akan memberi jawaban nanti ke Bu Lina, ya Bu ya. Saya harapkan Bu Lina mau mendengarkan masukan yang saya sambil nyari-nyari tadi yang diperlukan supaya Bu Lina lebih jelas. Ibu pernah dengar ini, Bu? Otto Harris Warburg, Bu Lina. Pernah baca orang ini, Bu? Dia peneliti internasional untuk kanker tahun 32 dan mendapatkan hadiah Nobel.
Apa yang dia katakan? Warburg hipotesis bahwa pertumbuhan kanker disebabkan oleh sel-sel tumor yang menghasilkan energi, seperti misalnya adenosin trifosfat, terutama oleh pemecahan glukosa secara anaerob, yang dikenal sebagai fermentasi. Nah, kanker di atas semua penyakit lain memiliki penyebab sekunder yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bahkan untuk kanker hanya satu penyebab utama, yaitu gula, karbohidrat. Saya sudah berikan linknya buat Ibu. Sekali lagi saya akan geser ininya. Ya. Diringkas dalam beberapa kata, penyebab utama kanker adalah penggantian respirasi oksigen dalam sel dengan fermentasi gula. Jadi gula menjadi penyebab utamanya, Bu, karbohidrat. Dan ini bisa dilihat ya. Di Warburg itu menemukan bahwa orang-orang yang kena kanker, kadar gula dalam urinnya menjadi sangat minim. Kenapa? Karena ternyata kanker menghisap itu. Sehingga kadar gula pada urinnya menjadi minimal. Lalu larinya gula itu kemana? Gula itu dikonsumsi oleh kanker sebagai sumber tenaganya. Dari mana datangnya gula? Dari karbohidrat. Saya sudah buktikan bukti tertulis ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan pada itu. Ya. Ya, Pak. Ya, kemudian juga tentang kembali ke ini yang tadi. Ini harus Ibu mungkin bisa diingat-ingat. Makanannya adalah gula, sedangkan manusia makanannya bisa lemak, bisa keton atau glukos. Keton diambil dari makanan yang mengandung protein. Dari mana protein itu? Dari makanan-makanan yang hewani, yang Ibu ternyata takuti. Tapi masalahnya kanker tidak bisa memakan produk hewani atau keton itu. Dia tidak mengenal keton. Apabila kita mengganti sumber tenaga kita menjadi keton dengan cara berpuasa tadi, maka kanker akan kehilangan sumber tenaga. Logistiknya langsung diputuskan. Logistik dia untuk bisa hidup diputuskan dengan mengganti glukosa yang datangnya dari karbohidrat yang kita makan setiap hari, termasuk buah-buahan, sayuran yang Ibu pahami sebagai karbohidrat. Apabila diganti menjadi protein yang akan menghasilkan keton, maka kanker akan kehabisan sumber tenaga, sumber bahan bakar dia untuk bisa hidup. Tapi hebatnya, manusia itu punya 3 sumber tenaga, yaitu lemak, keton, dan glukos. Glukos bisa dihentikan. Glukos bisa dihentikan. Kenapa? Karena untuk latihan diabetes, saya meminta para peserta diabetes untuk menghentikan makan karbohidrat. Dan mereka baik-baik saja. Saya rasa demikian. Ini sudah saya berikan linknya buat Ibu. Tinggal nanti diambil saja. Kalau saya mau baik, Pak, terima kasih. Pendapat saya adalah manusia sakit karena apa yang dia makan. Itu saja penyebabnya. Sesuatu yang dalam tubuhnya menjadikan dia sakit karena sesuatu yang dia makan. Saya rasa demikian, Bapak Ibu.